Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Jazz dengan kendala ini freonnya berkurang, nggak habis tapi berkurang. Dan untuk tekanan tadi dicek itu di angka 450 PSI. Nah, setelah saya cek total, cek kebocoran itu untuk setengah jaman adalah kurang lebih setengah jam. Untuk si selang manipulnya atau jarumnya itu turun, cuman sedikit. Nah, setelah saya cek, ini belum saya cek semua, tapi ini yang lebih simpelnya dulu. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar semua, nggak perlu bongkar kondensor, nggak perlu bongkar kompresor. Cukup kita cek dulu untuk bagian evap sebelum pengecekan yang lain. Nah, di sini saya sedang melakukan pengecekan evap. Nah, ini untuk jalur evapnya ditutup, kemudian dikasih tekanan angin. Nah, ini untuk tekanan angin tadinya ini di 400 tapi sekarang berkurang, 400 berkurang. Nah, jadi untuk kesimpulan, kalau misalnya ada kebocoran yang misalnya ya emang ini agak lama sih. Dulu itu ini pernah kuat sampai 6 bulan setelah penggantian subsil. Ini pernah ganti subsil sama saya, subsil kompresor. Kemudian setelah 6 bulan bocor lagi, dan ternyata setelah dicek lagi ini kebocorannya ada di bagian evap. Nah, jadi untuk kebocoran harus dites satu-satu. Untuk tekanan saya di tekanan 400 PSI. Nah, seperti ini. Maksimalnya itu 400 PSI, minimalnya itu 300 PSI. Jadi untuk tekanan kompresor semua ini saya di tekanan 400 PSI. Nah, untuk pipa ini harus hati-hati juga untuk pipa. Walaupun pipa seperti ini nggak ada oli, tapi ini tetap biasanya ada rembesan. Jadi kalau ini harusnya dibongkar, kemudian dicek bocor, direndam pakai air. Nah, baru bisa kelihatan. Atau kalau enggak ya dipakai air sabun. Ntar kalau ada rembes dia kelihatan. Tapi lebih bagus itu dibongkar, direndam ke air untuk bagian ini. Nah, untuk bagian ini juga kondensor juga sama. Bagusnya itu direndam sama air. Untuk kompresor juga sama, bagusnya direndam sama air. Nah, itu jadi untuk evap itu juga harus hati-hati juga. Untuk evap tidak semuanya kebocoran evap itu ada yang langsung suara ngejius. Kalau itu mah udah terlalu besar kebocorannya. Jadi untuk kebocoran bisa langsung ada suara ngejius kayak ban kempes. Nah, jadi kita lihat dulu untuk bagian dalam. Nah, jadi untuk evap ini tidak ngejius langsung, tidak ada angin tarik langsung, karena ini untuk evap bocornya kecil. Tapi untuk evap kata yang punya mobil ini baru setahun kurang katanya. Ini baru setahun kurang. Untuk evap baru setahun kurang, tapi kondisinya udah bocor. Ya kemungkinan ini juga kalau dari Jazz biasanya ada seal di dalam, subseal di dalam. Jadi kalau Jazz itu biasanya untuk ekspansi itu ada di dalam sama evap. Jadi harus tetap ngebongkar evap. Nah, itu untuk kerusakan mobil ini, penyakitnya itu ada di bagian evap kebocorannya. Cuman halus gak tahu dari evapnya, gak tahu dari seal ekspansinya. Cuman ini bocornya halus. Di sini untuk video yang kemarin itu pengecekan Honda Jazz Speed. Nah, sekarang untuk kerusakan kan ada di evapnya, dan ternyata untuk kerusakan emang bener ada di evap. Kita lihat di sini. Nah, ini gelembung ini nih. Jadi ini gelembungnya kecil gini, ini tidak akan mengeluarkan suara ngejius, gak akan mengeluarkan suara ngejius. Nah, ini nih. Jadi untuk evap bocor ini ada di bagian evapnya, kebocorannya ada di bagian evap. Dan
Untuk bocor seperti ini untuk PSI nya saya kasih tekanan 400 seperti video yang sebelumnya. Dan untuk kebocoran benar adanya ada di bagian EPAP. Nah jadi kalau EPAP ini mau tidak mau ini harus ganti. Kalau di sini ada tanggalan juga untuk EPAP-nya. Ini tanggal 16 bulan 11 2022. Berarti kalau ini benar tanggal pemasangan, berarti ini EPAP mau 3 tahun kurang baru bocor lagi. Nah, untuk kebocoran seperti ini, oh ini banyak nih, ada juga lagi nih sebelah sini nih, ada lagi sebelah sini bocor. Ada. Nah jadi untuk kebocorannya ini ada 2 titik. Ini satu, ini yang lebih gede yang sebelah sini. Yang sebelah sini mungkin agak kecil juga. Tapi lumayan lah, segini mah juga gede. Nah jadi untuk pengecekan kebocoran ini ada di bagian EPAP untuk Honda Jazz Speed. Segitu aja untuk videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.